Assalamualaikum. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kelipatan dan faktor bilangan. Dalam video ini kita akan membahas tentang 6 bab. Yang pertama yaitu bilangan ganjil dan genap. Yang kedua, kelipatan bilangan. Yang ketiga, kelipatan persekutuan dua bilangan. Yang keempat, faktor bilangan. Yang kelima, faktor persekutuan dua bilangan. Dan yang terakhir yaitu tentang bilangan prima. Oke, kita masuk untuk yang bab pertama, yaitu tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Definisinya, bilangan asli yang tidak habis dibagi dua disebut dengan bilangan ganjil, atau bisa kita singkat dengan 2K plus 1. Sedangkan bilangan asli yang habis dibagi dua disebut dengan bilangan genap. Kita sebut dengan bilangan 2K atau bilangan caca. Contohnya, contoh bilangan ganjil adalah 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Sebab tidak habis dibagi dua. Karena jika dihabis dua, mereka pasti akan disisakan satu. Sedangkan yang kedua, yaitu, lihat, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya, merupakan bilangan genap. Mengapa? Sebab habis dibagi dua, atau jika dibagi dua, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran bilangan ganjil dan genap. Contoh media yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang konsep bilangan ganjil dan bilangan genap, contohnya adalah kelereng, lidi, atau benda lain yang mudah ditemukan oleh siswa. Nah, sekarang kita akan membahas menggunakan kelereng. Langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, ambillah sejumlah kelereng. Kemudian kita kelompokkan menjadi dua-dua. Jika ternyata ada kelereng yang tidak mempunyai pasangan, maka kelereng yang diambil adalah ganjil. Perlihatkan kepada siswa dengan suruhan pandang kelompok kelereng di bawah ini, kemudian hitung banyaknya kelereng menurut garis. Coba kita lihat untuk yang pertama. Ada berapa kelereng ini? Ada 7. Nah, kita suruh siswa untuk membagi, dikelompokkan menjadi dua-dua. Yaitu satu kelompok, 2, 3. Ternyata dia mempunyai sisa. Berarti 7 itu merupakan bilangan ganjil. Oke, selanjutnya kita kelereng yang kedua. Ada berapa kelereng ini? Ada 5. Kita kelompokkan menjadi dua-dua. 2, 2, oh ternyata tersisa 1. Sehingga 5 itu merupakan bilangan ganjil. Betul. Selanjutnya, ada berapa kelereng nih? 3. Dikelompokkan menjadi 2, ternyata dia bersisa berapa? Bersisa 1. Sehingga 3 itu merupakan bilangan ganjil juga. Dan 1 jelas dia tidak mempunyai pasangan, jadi 1 merupakan bilangan ganjil. Nah, ini untuk memberikan contoh pengajaran bilangan ganjil dan bilangan genap. Apabila kalian ingin mengajarkan tentang bilangan genap, kalian ambil saja misalkan kelereng berjumlah 6. Kita kelompokkan 2, 2, 2. Ternyata tidak bersisa. Apabila tidak bersisa, jadi merupakan bilangan genap. Betul. Oke, bisa ya. Next ya. Nah, lihat kelereng di atas dikelompokkan dua-dua, ternyata mereka menyisakan 1. Dan ada kelereng yang tidak mempunyai pasangan. Dengan demikian, merupakan bilangan ganjil. Dengan algoritma yang sama, Anda juga dapat menunjukkan bahwa 2, 4, 6, 8 merupakan bilangan genap. Seperti tadi yang sudah saya bilang sebelumnya ya. Next. Nah, ini untuk memantapkan pemahaman siswa. Yang pertama, tugasi beberapa siswa masing-masing mengambil lidi atau kelereng benda lain yang ada di sekitar siswa.
Kemudian masing-masing siswa disuruh untuk mengelompokkan benda-benda di kelompoknya dua-dua. Masing-masing anak disuruh menghitung kelereng yang telah dipisahkan dua-dua. Pisahkan siswa yang mengelompokkan benda-benda tersebut yang menyisakan satu dan tidak menyisakan setelah benda-benda kelompok dikelompokkan. Jelaskan kepada siswa kelompok mana yang memegang kelereng atau benda lain dengan jumlah ganjil dan kelompok yang memegang kelereng atau benda lain jumlah genap. Jadi setelah kita tadi mencontohkan menggunakan kelereng, kita ajaklah siswa untuk keluar dari kelas, kemudian siswa untuk bebas mengambil benda apa saja, bisa batu, bisa kelereng lagi, bisa lidi, atau bisa daun, dan sebagainya. Kemudian dikelompokkan jadi dua-dua, kemudian nanti kita akan melihat kelompok mana yang memegang benda ganjil atau kelompok mana yang menghitung bendanya berjumlah genap. Oke, selanjutnya tadi setelah kita menjelaskan tentang bilangan ganjil dan genap, langsung kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang kelipatan bilangan. Nah, lihat nih. Perhatikan garis bilangan berikut. Lihat, ada 0 sampai 12 ya. Apabila kita melompat 3 sebanyak 4 kali dari 0 sampai 12 dengan masing-masing lompatan sejauh 3 satuan, ini berarti 12 sama dengan 4 kali 3. Oleh karena itu dikatakan bahwa 12 kelipatan dari 3. Demikian juga apabila kita melompat 3 sebanyak 5 kali untuk dapat sampai ke 15, jadi 15 sama dengan 3 kali 5. Yang berarti 15 adalah kelipatan dari 3. Tetapi 6 juga kelipatan dari 3. Sebab 0 kita dapat melompat 3 sebanyak 2 kali untuk sampai di 6. Yang berarti 6 sama dengan 2 kali 3. Ini berarti kelipatan 3 itu tidak tunggal, melainkan sangat banyak dan tak terbatas. Oke, kita lihat nih. Apabila kita melompat dari 0 ya, sebanyak berapa tadi? 3 satuan. Sorry, ini ya. Sebanyak ya. 1. Berarti 3 merupakan kelipatan 3 sendiri ya. 3 lagi. 2. Berarti melompat sekarang kita berada di nomor 6. Berarti 6 itu merupakan kelipatan 3. Selanjutnya, lompat lagi. 3. Berarti 9 itu juga merupakan kelipatan 3 ya. Lompat lagi. 3 lagi. Nah, 12. Berarti 12 itu juga merupakan kelipatan 3. Oke. Nah, untuk pembelajaran kelipatan bilangan pada siswa bisa kita gunakan juga tadi menggunakan garis bilangan untuk membuat garis bilangan yang lebih menarik. Bisa kalian menggunakan kodok-kodokan atau hewan-hewan seperti lain itu. Tetapi juga dapat digunakan lidi atau kelereng atau benda lain yang mudah didapat. Contohnya misalkan seperti tadi ya, siswa ditugaskan mengambil kelereng, jumlahnya 14 butir. Kemudian mereka diminta untuk mengelompokkan kelerengnya. Misalkan jadi kelompok 22. Ternyata 14 kelereng tersebut dapat dibuat menjadi 7 kelompok. 22. Ini berarti 14 itu merupakan kelipatan dari 2. Dengan cara yang sama itu, Anda dapat menguasai siswa sehingga siswa dapat menemukan bahwa suatu bilangan yang ditentukan merupakan kelipatan dari bilangan yang lain. Contohnya lagi, misalkan kita akan mengambil kelereng jumlahnya 8. Kemudian kita meminta siswa untuk mengelompokkan menjadi 4, gitu kan? Ternyata 8 itu bisa dibuat dalam 2 kelompok. Yang isinya 4 kan, berarti 8 itu merupakan kelipatan dari 4. Nah, gitu. Lihat, setelah tadi siswa kita ajak untuk berpikir untuk menggunakan benda yang konkret, kita bisa mengajak siswa untuk berpikir secara abstrak, yaitu menggunakan alat peraga. Siswa diminta untuk mencari suatu bilangan yang kelipatannya. Misalkan, contohnya nih, 24 sama dengan 4 kali 6. Jadi 24 itu merupakan kelipatan dari 6. 24 itu sama dengan berapa kali berapa? 6 kali 4. Berarti 24 adalah kelipatan dari 4. 24 sama dengan berapa lagi? 3 kali 8. Berarti 24 adalah kelipatan dari 8 dan seterusnya. Dan jangan lupa jadi catatan bahwa suatu bilangan merupakan kelipatan dari dirinya sendiri. Misalkan 8 itu merupakan kelipatan dari 8. Sebab 8 itu sama dengan 1 kali 8. Begitu juga 7. Ya. 7 itu merupakan kelipatan dari 7. Yaitu di mana 7 sama dengan 1 kali 7. Oke, next. Selanjutnya, kelipatan persekutuan 2 bilangan.
Ya, nah mengidentifikasi atau menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan, langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan kelipatan bilangan yang pertama secara berurutan, mulai dari kelipatan yang paling kecil. Tentukan kelipatan bilangan yang kedua, juga secara berurutan dan mulai dari yang paling kecil. Pilih bilangan yang sama dari kedua kelompok kelipatan dari dan urutkan dari yang paling kecil. Oke, next ya. Kita langsung ke contohnya. Ya, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, kita mau hitung dulu kelipatan dari 3 itu berapa saja sih? Nah, ini ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 berapa saja sih? 4, 8, 12, 36, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, nah kita lihat ini, kita cari yang sama. Yang sama itu mana? Sama-sama ada 12-nya, sama-sama ada 24-nya, dan seterusnya. Karena banyaknya kelipatan dari suatu bilangan itu banyak sekali, maka sebaiknya Anda menentukan berapa banyak kelipatan suatu bilangan yang harus dicari sehingga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi tentukan misalkan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 sebanyak 3 kali atau 4 kali. Jadi bisa langsung ditentukan. Karena kan kalau tidak ditentukan nih seperti ini, kan tidak terbatas banyak sekali. Ya. Next, yang keempat yaitu tentang faktor bilangan. Tadi kita sudah belajar kelipatan, sekarang kita belajar faktor. Oke, faktor bilangan adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Yang pertama, menentukan suatu faktor bilangan. Bila suatu bilangan asli A habis dibagi dengan bilangan asli B dan hasil adalah C, maka B itu merupakan faktor dari A. Sebab A itu sama dengan C kali B. Karena perkalian memenuhi sifat komutatif, maka A sama dengan B kali C itu sama dengan, atau A bagi C itu sama dengan B. Dengan demikian, C juga merupakan faktor dari A. Jadi jika A sama dengan B kali C, maka B C adalah faktor dari A. Nah, kita pelajari perhatikan mengenai berikut ini. Lihat. 6 dibagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 6. Ternyata 6 habis dibagi oleh bilangan-bilangan 1. Lihat nih. Ya, dia habis dibagi 1, 2, 3, 6. Dengan kata lain dapat dituliskan. Ya, kan kebalikan dari perkalian ya. 6 itu sama dengan 6 kali 1, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Karena 6 diperoleh dari hasil kali 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Bila ditulis dalam bentuk himpunan, maka himpunan faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Nah, gitu. Next ya. Selain kita menggunakan tadi ini, cara yang pertama ya, nih, kita bisa juga menggunakan dengan namanya kotak perkalian. Nah, kita lihat nih, 6. 6 itu sama dengan berapa kali berapa? 1 kali 6. 2 kali 3, 3 kali 2, 6 kali 1. Nah, bilangan 1, 2, 3, dan 6 disebut faktor bilangan dari 6. 2 faktor dari 6 sebab 2 habis bagi 6 gitu ya. 3 faktor 6 sebab 3 habis bagi 6 gitu dan seterusnya ya. Nih. Selanjutnya, faktor persekutuan. Dua bilangan tadi kita faktor bilangan itu bisa menggunakan kotak perkalian, bisa juga menggunakan faktor bilangan cara yang seperti biasa itu pembagian perkalian ya. Sekarang kita next bab selanjutnya tentang faktor persekutuan dua bilangan. Nah, untuk mencari faktor persekutuan dari dua bilangan, yang dilakukan adalah menentukan dari faktor dari masing-masing bilangan, kemudian diidentifikasi nama yang sama. Untuk menjelaskan kepada siswa bagaimana cara mencari faktor suatu bilangan, langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan sepasang bilangan yang hasil kalinya sama dengan bilangan yang diketahui. Seperti pada penjelasan soal di atas yang disebut faktorisasi atau penfaktoran. Next. Lihat, tentukan faktor dari 12 dan 8. Tadi kan sama faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalian bisa mencari menggunakan cara yang biasa perkalian atau menggunakan kotak perkalian. Kemudian faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dan bilangan 12, 18 memiliki faktor-faktor yang sama. Lihat, faktor yang sama yaitu 1, 2, 3, 6.
Nah, faktor-faktor yang sama itu disebut dengan faktor persekutuan. Jadi kita mencari yang sama. Seperti tadi kelipatan juga mencari yang sama. Faktor persekutuan juga dua bilangan juga mencari yang sama. Next, bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang mempunyai tepat dua faktor positif, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Ayo, siapa yang sudah paham tentang bilangan prima atau siapa yang masih bingung bilangan prima? Kita lihat ya, next selanjutnya biar lebih paham ya. Nah, nih pembelajarannya. Jadi, untuk mengenalkan bilangan prima kepada siswa, langkah yang pertama itu adalah kalian sediakan papan. Isinya adalah 1 sampai 100 saja. Nah, susunlah bilangan 1 sampai 100 tadi bentuk persegi dari susunan bilangan di atas. Kemudian, yang pertama, coretlah bilangan 1. Coretkan ini, coret bilangan 1. Kemudian, coretlah semua bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Kelipatan 2 itu berapa saja sih? 4, coret. 6, coret. 8, coret. 10, coret. Dan seterusnya. Coretlah semua bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Berarti berapa? 6, 9, 12, 15 ya. Jadi langkah B dan C, kemudian bilangan kelipatan 4, 6, 8. Jadi kalian menyuruh pada siswa untuk mencoret semua kelipatan. Tadi kan 2, 3 udah, kemudian 4, 6, 8, 9. Dengan sendirinya sudah ikut tercoret. Coretlah semua bilangan kelipatan 5 kecuali 5. Coretlah semua bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Dan sampai semua bilangan mempunyai pembagi. Selain dirinya dan satu coret semuanya, maka bilangan yang tidak dicoret merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 100. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 23, dan seterusnya masih banyak yang sekitar 7. Gitu ya. Jadi nanti kan yang nggak kecoret itu kan kelihatan, nah itu merupakan bilangan prima. Yes, sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe. Terus kemudian next video selanjutnya adalah tadi kan kita sudah membahas tentang faktor kelipatan dan faktor dan kelipatan bilangan. Next video kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Oke, jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.